balik lagi nih sama channel SKR 7 Pride. SKR 7 Pride masih menyediakan tema-tema buat kalian nih guys. Paling ini kita sekarang ngelanjutin part 1 yang kemarin tentang cerita horor tapi lucu. Oke. Nah, sekarang ini guys kita part 2. Temanya masih sama ya. Orangnya yang nambah. Orangnya nambah sama ada orang muka baru. Beda ya. Ya gitu. Tapi yang kemarin view-nya udah lumayan. Iya, udah lumayan. Mudah-mudahan ini lebih tinggi lagi. Iya, amin. Jadi ini dulu dah dari gue dulu cerita horor. Jadi gini, dulu tuh kan nongkrong ya, begadang nih modelnya. Begadang, modelnya kayak di gang tuh begadangnya. Tapi di belakangnya ada semak-semak tuh. Semak adalah 7 orang kalau nggak salah. Nah ada 7 orang, kita duduk, bundar lagi main kartu kalau nggak salah main gitaran. Itu jam-jam 1:30 ada ngedenger suara apa sih namanya, ayam apa kayak bebek. Kan kalau kata orang dulu kan itu kuntilanak kan ya. Ya kayak gitu kan ya dulu ya. Ada suara bebek cik gitu loh pokoknya. Terus ada teman gua, "Weh Joy, itu kalau ada suara bebek begitu bukannya ini ya, apa namanya, ada kuntilanak tuh, yang bener loh." Udah tuh pas kayak gitu anak-anak langsung pada ngegerubuk itu der jadinya. Jadi langsung pada begini semua tuh. Ngegerubuk begini. Ya ngumpul langsung pada begini. Cepet baca doa, cepet baca doa, cepet baca doa. Nah, temen gua yang satunya ini yang bilang, "Joy, kalau ada suara itu kan bukan di kuntilanak ya." Nah, dia yang baca doa. Udah gue yang baca doa, tapi sambil begini. Baca doa. Yasin! Yasin! Begitu aja. Anjing, gue bilang. Itu berapa orang kok takut semua itu? Ada 7 orang. 7 orang. Iya. Takut semua. Gue nyangkanya itu doa makan. Yasin aja. Anjing, gue bilang. Itu gak ada yang namanya Yasin. Nah, tapi pas habis itu akhirnya ada yang baca ayat kursi. Nah, udah selesai. Udah tuh kan pada bangun kan. Nah, pada bangun, anak-anak coba ngeberanin diri. Coba kita jadi modelnya tuh kayak pohon-pohon gede gitu. Nah, samperin, ternyata bener emang ada bebek di situ. Bebek kecil. Lagi ngapain bebeknya? Ada suara bebek. Iya. Udah takut ya kan. Tapi kan kalau orang dulu itu kan emang kayak gitu ya, Kayak katanya gitu, kan. ya. Tapi kalau pengalaman lu ini Der, ada nggak? Yang real ini. Ya, yang real lah. Ada cerita gue juga real. Emang kalau real, gua sendiri ya belum pernah lihat. Ya amit lah, jangan sampai ampun. Iya lah lu pernah. Soalnya gue pernah minta ampun. Cuma kalau kayak anak gua nih, kalau itu gua nggak tahu dia benar apa enggaknya ya. Karena kan gua tinggal di perumahan. Rumah itu sebelah gua masih kosong. Oke. Posisi. Depan teras gua itu kan belum dibangun apa-apa. Nah, gua biasa kan belum gua tempatin juga kan. Gua masih kontrol ke situ. Gua biasa. Nah, tiba-tiba sampai maghrib itu anak gua yang ngomong, "Ya, itu ada orang hitam." Nah, sebelah rumah gua itu kan kosong posisinya. Gue jadi merinding kan. Soalnya gue penakut. Anak lapor bapak supaya ada perlindungan. Bingung gua. Sampai gua, yang mana yang bener? Itu di pojok di dekat pintu. Ada orang itu berdiri hitam, lihat kan? Udah. Maghrib. Masuk. Rumahnya nggak berani. Itu pas maghrib. Maghrib. Posisi maghrib sama-sama belum dihuni rumah itu. Cuma kan gua sering kontrol. Cuma sebelah rumah gua itu emang nggak pernah dikontrol gitu kan. Emang nggak ada orangnya juga kan. Emang belum ada isinya gitu, maksudnya di gang-gang itu belum ada yang isi. Ya paling ada, belum banyak. Kalau sekarang sih ya udah rame ya udah biasa. Udah biasa ya. Itu tapi nggak lu pastiin dulu, lihat itu siapa, tahu tangannya pemulung man. Takut. Gua orang yang paling menakut, sumpah. Kalau lu sendiri mungkin punya cerita. Enggak, gua dulu nih, kayaknya mirip nih. Gua kan sama nih, sama Mas Lukman. Oh iya. Tinggalnya di perumahan gitu kan. Kebetulan tempat gua juga sama nih, kosong Mas. Ya, belum ada penghuninya. Sebelahnya ini. Sebelahnya kosong ya. Nah, sebelahnya lagi ada orang tuh. Nah,
tengah malam kok seringkali ada suara-suara gitu kan, teh bilang teh kadang sampai bangunin bini tuh. Ada suara siapa ya gitu kan? Kan nggak ada tukang kan tadi ke rumah sebelah gitu kan. Nggak ada siapa-siapa. Udah tuh. Besoknya lagi kayak gitu lagi beberapa seminggu lagi gitu nggak terlalu sering tapi seminggu kemudian kadang berapa ini Ada suara kayak gitu ada lagi. suara gitu lagi gitu kan. Tapi sendal gak hilang kan? Gua takutnya pemulung doang. Enggak itu penasaran gitu suaranya kayak tek itu agak kenceng. Oh, ada yang gitu kan. ngemprut. Sebelahnya ada ngemprut. Setannya ngemprut. Pas cerita sama tetangga tahunya apaan? Bulan berikutnya tetangga hamil. Beneran. Anjir itu ya. Biasanya kan kalau horor sama yang begitu kan ada perbedaan. Kita nggak bisa Suaranya beda. Adalah beda Nya. Waduh, menurut gue sih itu parah sih ya kayak gitu. Kalau dibilang horor bukan, ya tapi kan kita kan penasaran juga kan jadinya. Itu suara apa ya bener kita coba tanya, akhirnya tetangga ngasih tahu, taunya anak tetangga udah punya ini buntis. Kalau lu Dar, gimana Dar? Kalau saya dulu pengalaman itu ya kayak kejadiannya, jadi sebenarnya bukan hantu, cuman karena dulu kan saya kerja di tempat kerja nih kejadiannya. Jadi kerja saya kan dulu di shift. Nah, pas saya shift 1, lawan shift saya ini, shift 2 ini emang bener-bener diganggu. Meja aja ibaratnya sampai terbang sendiri. Buset. Meja apa tuh? Oh, pakai tali. Sulap, beneran sulap bukan sih. Pokoknya selama seminggu itu diteror mulu gitu. Entah itu dimatiin, tahu-tahu mesin mati, tahu-tahu apa itu kompresor itu hidup sendiri, nyemprot sendiri. Di pabrik tuh ya? Di pabrik gitu. Udah. Ntar coba saya pas malam pantengin, coba berani enggak gitu kan. Nah, kebetulan saya pantengin, bener itu kan. Bener, muncul ya kan alarm mesin itu bunyi terus ya kan satu shift kan 3 orang. Nah pas kebetulan jam 12 malam itu kalau makan kan beli di luar. Saya kebagian pas beli, saya pulang beli makan kok pada ngos-ngosan keringetan. Ngapain itu saya alarm sendiri yang disamperin mati bener. Saya udah di sini dulu, pas alarm saya samperin, gak taunya apa coba, alarm oli habis. Itu keringetan. Emang bener. Ini emang bener kalau alarm itu ada jangka waktunya berapa sekian detik lah, itu mati sendiri. Kacau. Jadi kalau menurut gue sih, emang sih kalau pabrik itu kan terkadang ada cerita-cerita misteri tersendiri kan, kayak gitu kan. Tapi juga ada juga sih bener-bener kunti Real. Iya, ada, iya. Saya bener nemuin itu, emang saya kejar nggak ada. Iya, pasti setiap ya namanya setiap pabrik atau rumah ya kan gitu, apalagi yang udah lama nggak ditempatin kayak gitu. Kalau lu Ci? Gua waktu itu ada. Pas waktu itu kalau nggak salah ya malam Jumat, hujan angin kan. Di mana pabrik? Air bulan. Air bulan nih, air bulan. Pas pindah kan masih seperti itu, masih jalan masih tanah. Oh iya. Nah itu hujan angin kan. Gebuk katanya jatuh. Ini gua udah takutan, posisi kan mau hujan angin. Pas ditengokin apa? Hebel tetangga jatuh. Kan kena angin itu. Itu tukangnya masih mobil. Hebel. Bisa begitu jatuh ya. Punya si Edi bukan? Si Abi. Oh siap. Hebel jatuh. Nah, gila itu sih. Iya sih, serem loh. Kayak gitu kaget kan kita nggak tahu. Malam kan. Suasananya hujan angin. Itu jatuhin apaan? Gedebuk gitu. Hebel. Hebel Dia kan bangun tuh. Oh. Mungkin masih basah. Halaman Hujan lo kali. Enggak, belakang. Oh di belakang. Gede tapi gede. Gede. Buset. Bagus nggak tembus gitu. Hebel. Cuma kalau pengalaman di pabrik yang tadi kayak Mas Wanda bilang, kalau Mas gua sih Wanda. emang Bang Wanda
Dani bilang. Emang kalau gue sih percaya nggak percaya emang bener sih. Kayak kemarin ceritanya mesin itu udah lama nggak dipakai. Itu bos gue sampai pusing, bener-bener pusing. Ini mesin baru jalan, ini rusak. Si namanya inverter itu rusak, ganti, jalan lagi mesin, ganti lagi rusaknya. Itu serius, itu beneran. Karena gue yang Yang ganti, benerin, ya. karena gue yang benerin. Baru jalan sebentar, pindah lagi rusaknya. Ambil kesel, akhirnya apa? Bikinin kopi hitam, taruh di pojokan. Ya itu sih percaya nggak percaya, ya percaya nggak percaya. Lancar. Yang teman Lancar sih mas. sih. Bikinin kopi. Gue juga pengennya Teknisi begitu. satu lagi. Gue juga pengennya begitu. Biasanya kalau udah pusing benerin apa-apa itu, ya emang bener bikin kopi, tapi sambil sebat. Tapi Besok tambahin rokok dong. tapi setiap daerah juga ada kayak gitu juga. Ada setiap daerah, apalagi kalau kita hobi naik gunung tuh. Kayak naik gunung kayak Gunung Slamet gitu-gitu tuh. Setahu gua apa sih namanya biasanya tuh ada tuh kayak ritual-ritual kayak gitu. Ritual ya. Iya, kayak naruh kopi atau rokok. Tapi gue pernah tuh kayak gitu tuh nyobain yang bener sajenan gitu ya. Bukan karena gua nggak ngehargain, gue pengen tahu aja. Rokok ini mah rokok Samsu. Itu bener hambar, Der. Hambar nggak ada rasanya. Dibilang percaya ya, nggak percaya tapi buktinya begitu kita hisap nggak ada rasanya, ya kan? Cuma gue gitu yakin mah, sih sama. gen milenial ini nih nggak ada yang percaya sih. percaya. Termasuk gua. Milenial dong. Gen Z mah 2000 kan. Tapi kan ini kan tadi kita udah cerita horor-horor yang ini nih, yang apa namanya, yang lucu-lucu lah. Sekarang yang inti dari yang serem-seremnya nih. Nah, dari gua nih, kalau dari gua dulu tinggal di masih daerah Tangerang juga. Itu posisi mati lampu. Benar-benar mati lampu. Nah, jadi pas mati lampu itu kan kalau dulu itu masih belum ada modelannya apa sih kalau yang sekarang genset ya? Bukan genset apa sih namanya? Lampu apa namanya? Emergency ya kan belum ada kan kayak gitu-gitu kan. Pakai lilin lah. Nah, jadi gua beli lilin. Nah, jadi itu gua, bokap sama nyokap. Nah, beli lilin lah gua kan, beli lilin. Nah, kasih nyokap lilin tuh, bakar di dapur kan, bakar di dapur. Nah, gua bokap masuk ke kamar. Nah, terus pas nyokap nyalain lilin, keluar dari dapur, jadi keluar dari dapur megang di piring gitu nih. Ya kan gelap kan posisi kan. Nah, itu di belakang ada yang ngikutin lagi bawa lilin juga. Nah, disangkain itu bokap malah. Kan manggil Mas gitu. Mas, ntar lilinnya taruh di sini ya, satunya di ruang tengah. Ngejawab. Iya, gitu. Nah, udah taruh di situ habis naruh kan. Nyokap tuh naruh di apa namanya di depan, di depan. Ngeliat bokap. Lilinnya itu ternyata belum ditaruh deh. Jadi tuh bokap nggak ngapa-ngapain. Jadi nyokap tuh cuma ngebakar lilin satu aja. Jadi tuh kirain tuh nyokap masuk ke dapur, bokap ikut juga masuk ke dapur. Nah, jadi nyokap begini nih, bokap jalan gini berkata kayak nggak kelihatan gitu. Nah, ternyata bokap nggak ngapa-ngapain, masih di kamar. Nah, jadi lilin yang di ruang tengah itu nggak ada yang nyalain. belum nyala berarti. Belum nyala. Iya, kayak gitu. Wow, Terus? serem. Cakap itu mah. Iya. Cuman kan ini pulang-pulang gue WC. Mah ayo mah panggil gue WC. Cuman kan apa namanya? Lola, gila. Apa Gua rumah namanya? nyicil. Masa gua harus takut. Cuman kan kalau apa? Bokap itu tipikal orang yang nggak takut ya, penakut ya. Kalau gua kan penakutan tuh orangnya. Nah, udah habis kayak gitu ya udah. Alhamdulillahnya lilin dinyalain lagi sama bokap, terus gak lama setengah jam lampu nyala kayak gitu. Relate banget ya. Iya. Yang milenial lu. Nah, lu Udah gimana? nggak percayaan, tapi takutan. Iya. Lu gimana? Cerita benar-benar horor yang menurut lu paling serem. Kalau cerita yang benar-benar horor, ya paling enggak sih. Pas tanggal tua Kita kali. ngerasain. Karena yang udah-udah juga, ya sampai sekarang mungkin masih. Cuma mudah-mudahan bini gue nggak nonton ya. Ya, Iya. yang seremnya menurut lu paling serem. Iya bukan serem sih, mungkin ada. Ya. Bukan serem. Mantan, Ya. Iya. Korin. almarhum. Korin. Oh. Kadang masih Ya. Korinya biasa. Sayang. nengok. Gitu. Kalau Gitu lah ya. saya juga punya pengalaman serem itu bahkan pas waktu ibadah, pas waktu sholat. Dulu saya sempat kerja di luar Jawa
tepatnya di Pulau Kalimantan di Tambak Batubara kan. Nah, jadi saya itu kerjanya itu bener-bener di tengah hutan, di camp-camp bekas orang yang dahulunya itu grup-grup dahulunya. Itu pas waktu maghrib, saya sholat maghrib, Pak bilang sama teman saya mau sholat dulu ya, tolong itu nasinya ditungguin soalnya kan pas lagi masak nasi ya, saya lagi sholat, bener-bener nungguin kayak orang zikir dan sebelumnya nggak ada 1 rakaat 2 rakaat itu nggak ada, pas rakaat terakhir rakaat yang ketiga orang Di sebelah sampean maksudnya. duduk di sebelah saya Terus gini, udah kayak zikir. Pas sebelah kiri saya ini, saya mau salam ke kanan itu lama bener saya itu. Assalamualaikum. Mau belok sono lagi nggak berani saya. Nih. takutnya nengok, wah Peri nengok. Takutnya diketuk doang. Itu mungkin Mungkin Pas yang mau kayak salam ke di kiri udah nungguin. Udah nungguin. yang apa namanya yang kayak Mas Bo bilang mungkin korenya mirip sekali dengan saya. Apanya? Itunya Orangnya. mirip Bisa sekali. mirip sama Mirip sekali. Terus Terus saya tanyain lah sama teman saya, kebetulan juga orang suku Dayak asli. Apa namanya? Korin. Korin itu kembaran kita. Kalau orang Jawa sedulur pancer. Terus Kalau itu terus maaf nih ya. Dia tadi sudah. Mana? Padahal jaraknya sini kayak di pintu ini aja. Terus dia bilang emang orang di tangan itu ya. Benar. tumbuh nggak lo? Tumbuhnya begitu. Kalau di sana emang Di bonsai. udah biasa kayak gitu. Orang ini udah. Pokoknya kalau dicerita itu serem kalau di sana. Kayak nggak betah cukup setahun. Gua tuh kayak gitu tuh lo. Selama ini tuh kayaknya nggak ada dah. Gua malah pengen ketemu lo. Maksudnya ngeliatin ya. Liatin. Kalau bentuk asli gitu. Selama ini tuh nggak ada gua ngeliat yang kayak gitu. Alhamdulillah. Jangan sampai. Besok sama gua ke kuburan. Ayo, Enggak boleh. gua Tinggalin tapi lu ya. Iya jangan sampai. Nggak maksudnya nggak ada yang kayak gitu. tapi Selama kalau sini. menurut gue Ji, kalau orang kayak lu gini Ji, yang nantangin itu malah nggak ditongolin, malah nggak ditongolin. Apa sih auranya beda ya? Beda. Auranya beda katanya, gitu. kan dulu Karena pas gua- di kampung gua kan suka nungguin buah di kebun ya kan. Ya sama temen Buah paling apa? berdua kan gitu kan. Kan kalau jatuh kan langsung diambil. Kalau nggak diambil, Ya orang. diambil yang lain. Kan udah nunggu di pojok. Tapi nggak pernah nemuin ya. Ada alhamdulillah. Terus belum pernah berarti Ji ya? Belum. Jangan sampai. Pokoknya jangan sampai. Kalau lu Mas Ruby gimana Mas? Nah, kalau gua banyak cerita horor yang realistis ya. Heeh. Tapi mungkin yang paling terakhir lah ya, paling terakhir selain tadi itu masih di perumahan nih, Mas. Heeh. Mungkin awal-awal masih pindah kan, Pak. Anak kedua. Bukan. Jadi baru sekitar 4 atau 5 yang mengisi rumah. Heeh. Waktu itu jalan masih becek, tuh masih tanah merah. Kondisi masih sepi, masih gelap. Saya ingat baru nginep kurang lebih 2 atau 3 hari. Baru Nah, banget loh itu Baru hitungannya. banget, iya. Posisi waktu subuh-subuh. Heeh. Selesai azan subuh tuh. Nah, saya kan memang kadang apalagi kalau tidur sendiri, istri kan di kampung waktu itu. Heeh. Nyekek. Kagak deh. Jadi gua tuh berasa pertama kayak di suruh bangun begini. Pertama di lus pipinya gini. Kan posisi gua tidur tengkurap begini. Kayak di lus begini. Kata gua setengah sadar tuh. Siapa gitu kan. Awas lah gitu begituin kan. Dalam hati karena gua juga orangnya nggak jujur nggak penakut. Nah. Kalau yang begitu-gitu gua abaikan aja gitu kan. Ada gitu kan. Nah, sekali lagi digituin lagi sampai kayak ditarik gitu posisinya dari posisi tengkurap gua sampai begini, setengah bau gua begini. Kenapa Nah, nggak lo angkat sini? justru gua tangkap begini nih. Ya udah lanjutin dulu. Udah lagi dengerin ini. Gua sampai singkap begini nih. Ah, siapa sih ini kata gua gitu kan. Kata gua, kok bangun gitu. Gua kagak ada orang gitu, ada siapa-siapa. Nah, dari situ kayak Tapi itu posisi masih merem itu. merem tapi udah setengah sadar karena udah berasa yang pertama dielus begini. Rasa tapi bener-bener halus ya tipis ya antara ininya sama nyata sama nggak nyatanya gitu. Kayak dibangunin. Ya, Ya. tapi yang
yang ditarik begininya kayak bener-bener berasa udah 70-80% berasanya nih pas disikap begini nih. Iyalah pasti berasa gitu. Kenapa ya kalau diisep Taunya Ada beda lagi tuh. lagi tidur diisep. Lanjutin. Ya lanjut Mas. Saya ini dipegangnya di sini ya. Di situ. enggak, gue takutnya dia kayak ditarik gitu. Taunya beneran, mas bangun. Dia tidur di depan warung orang. Tidurnya di warung orang. Itu kejadiannya lama Mas kayak gitu. Enggak, cuman sekali itu doang. Sekali. Itu doang pas awal-awal itu akhirnya gue bangun ambil wudhu, sholat, udah alhamdulillah sih. Kedepannya udah nggak ada gitu. Gitu lagi ya, aman. Ya. Alhamdulillah sih. Dan ya Andri pikir udah nggak positifnya datang lagi ya. ya nggak datang lagi. Positifnya apa, Mas? Positifnya ya itu artinya ada mungkin malaikat baik atau jin baik yang mengingatkan gua suruh taat beribadah. Ya, Jadi, positifnya lah ya. Subuh lah ya. Iya, Saya salat bangun. Tapi ada juga yang kayak gitu-gitu tuh yang benar-benar kita kayak ngerasa di erep-erep. Pasti lu orang pernah ngerasain kalau di erep begitu tuh. Iya betul. Gitu. Kalau di dunia medis itu sebenarnya bukan bahasanya erep apa Betul. pokoknya ada. Peredaran darah kan lancar. Ya pokoknya gitulah, ada kalau dunia medis. Terus kalau dunia bahasa orang-orang dulu kan di erep ya, retindihan. Jadi dia Kita ngelihat tapi kayak mau teriak tuh susah Iya, banget. saya ngalamin itu. Kalau rep-rep begitu, pasti lu orang yang nonton ini pasti lu pernah ngerasain rep-rep. Nah, jadi kalau menurut gua tadi tuh kita udah cerita-cerita yang lucu-lucu, horor lucu-lucunya, terus ada yang cerita misteri-misterinya, kayak si Andri dia belum pernah lihat setan nih, tapi dia pengen banget lihat setan. Nah, kalau si Lukman ini kalau cerita yang seremnya itu dari almarhum istrinya itu kayak apa sebutannya Korin lah ya. Korin masih sering kayak ada lah kayak nampakin di rumahnya. Nah kayak gua tadi nyokap ngebawa lilin terus di belakangnya ada yang ngasih lilin lagi. Nah kayak Mas Ruby tadi lagi tidur tiba-tiba kayak ada ngelus kayak suruh ngebangunin gitu. Nah kalau Wondo itu lagi sholat di daerah Kalimantan gitulah pas lagi kerja itu pas lagi salam kayak di sebelahnya tuh ada orangnya kayak gitu. Nah jadi setiap orang tuh pasti punya pengalaman misteri tersendiri sih kalau menurut gua. Yang tadi gua bilang di rap-rap itu pasti pernah. Ya, tergantung kita cara menyikapinya aja sih kayak gitu sih misteri. Jadi kan ya yang gua bilang pernah tuh apa namanya setiap rumah atau setiap tempat yang belum pernah penghuni itu pasti ada setannya. Pasti. Tergantung kita menyikapinya aja sih itu setannya kayak gimana. Ini Joy, Gimana? kalau kata gua kita tuh di tiap tempat tuh ada. Ada. Tapi beda alam. Iya, kayak Gua begitu. yakin kalau itu tuh Iya, ada, tapi betul. Itu beda makanya alam. kita suruh berhati-hati. Iya, makanya tergantung kita nyikapinya aja. Iya. Kalau kita penakut, contoh kayak gue nih penakut, wah pasti kabur-kaburan mulu itu gua kayak begitu. Padahal tikus. kan. Iya. Kayak dicengin sama anak-anak kayak sama Padi, sama Peri ya kan ada pocong gini-gini sampai mau nginep di rumah nyokap gua. Takut gua juga loh. Asli loh. Takut gua kayak gitu. Padahal cuma gitu doang, ntar ada pocong loh gini-gini anjing. Takut, saking takutnya gua Ji. muka boleh serem. Gua dulu kalau pulang main begitu. Pokoknya kalau habis cerita serem pulang ini udah lepas sendali. Lari kencang gua udah lepas sendal. Padahal mah nggak ada apa-apa. Jadi buat kalian nih, kalau kalian ada cerita misteri yang lebih serem lagi atau pengalaman yang benar-benar kalian lagi ngerantau di mana atau di rumah kalian ceritanya serem boleh tuangkan di kolom komentar guys. Jadi nanti bisa sharing-sharing sama kita guys. Nah terus kalau kalian nih suka sama channel ini kalian bisa bantu like dan terus apalagi Dar? Jangan lupa subscribe. Nah, apa J? Jangan lupa J. Kalau nggak suka dislike. Jangan lupa munculin atau dibunyikan loncengnya biar ketahuan kalau kita nanti upload nggak ketinggalan. Apalagi Mas Ruby? Jangan lupa juga untuk saran-saran, komen baik itu dari penampilan ataupun tema kita yang menarik atau usulan yang lainnya yang membangun channel kita. Betul. Monggo disampaikan aja di kolom Ya, komentar. betul. Jadi cerita horor kita yang cerita horor tapi lucu ini part 2-nya guys. Nanti mungkin next nggak tahu kapan nanti bakal ada tema horor lagi tapi nggak tahu kapan. Ya mudah-mudahan nanti ini booming lagi lah ya ceritanya ya view-nya lah ya. Atau mungkin ganti orang lagi Iya, ya. Saling berbagi iya lagi ya. Gitu. Jadi Sebelum itu Mas mungkin ini nitip salam buka buat yang lagi kena musibahnya yang Gimana, saudara yang kereta. oh iya benar. Nah, sekalian juga ini buat para
keluarga atau korban yang kena musibah di KRL Bekasi ya. Iya. Semoga almarhumah ditempatkan di sisi Allah yang paling terbaik. Amin. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, Amin. terus di lapangan kuburnya diterangkan semuanya kuburannya. Keluarganya. Ya keluarganya intinya tabah dan semoga nggak ada kejadian-kejadian lagi. Amin. Sampai ada lalai-lalai kayak gini ya. Kayak gitulah ya mudah-mudahan. Jadi buat pemerintah Indonesia khususnya ya coba diperbaiki lagi lah SDM-nya. Jangan sampai salah-salah lah. Ya kasihan korban-korbannya. Oke? Kita butuh solusi, tidak butuh formasi. Ya kayak gitu betul. Masa ya cewek taruhnya di tengah, cowok di depan, cowok di belakang, perempuan di tengah. Cowok emang nggak bisa mati, sampai nggak bisa mati. Lu gila kali. Tapi ada juga kalau gue lihat rumah sakit kebanyakan adanya bunda, anak dan bunda, nggak ada ayah dan bunda, jarang. Ayah nggak boleh sakit. Ada klinik ayah di sana. Jarang. Serius ada. Jarang. Fotoin. Oke guys, jadi segitu aja guys. Semoga kalian terhibur sama tema kita malam ini. Jadi terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu, banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya guys. Dadah.